Pemirsa, dan kembali kami melanjutkan informasi terkait dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer yang mengamuk karena ijazah 12 mantan karyawan ditahan di sebuah perusahaan di Kota Pekanbaru, Riau. Nah, sebelumnya Pemkot Surabaya juga menyegel gudang UD Sentosa Sil yang juga menahan ijazah puluhan mantan karyawannya karena tidak memiliki izin tanda daftar gudang. Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer mengamuk karena ijazah 12 mantan karyawan ditahan sebuah perusahaan di Kota Pekanbaru, Riau. Peristiwa ini terjadi saat Wamenaker Ebenezer melakukan inspeksi mendadak ke Sanel Tour and Travel di Jalan Teluk Kumar, Kota Pekanbaru. Perusahaan ini diduga menahan ijazah 12 mantan karyawan terkait utang piutang. Emmanuel Ebenezer pun meminta pimpinan Sanel Tour and Travel mengembalikan ijazah para mantan karyawan namun tidak dipenuhi. Emmanuel pun mengancam akan menutup perusahaan yang menahan ijazah mantan karyawannya. Salah terkait tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana. Dan kita akan melakukan sidak itu ke semua tempat, kita nggak peduli mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Sebelumnya pemerintah Kota Surabaya menyegel gudang UD Sentosa Sil, perusahaan yang juga menahan ijazah puluhan mantan karyawannya. Wali Kota Surabaya Ari Cahyadi menyebut penyegelan gudang UD Sentosa Sil lantaran gudang tidak memiliki tanda daftar gudang. Sementara itu untuk persoalan penahanan ijazah sampai saat ini pemilik perusahaan yakni Jan Huwadiana masih bersikukuh tidak mengetahui soal ijazah tersebut. Sebanyak 31 mantan karyawan yang ijazahnya ditahan juga melaporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Ini kita akan tutup perusahaan ini karena tidak memiliki TDG gudangnya, sehingga kita lakukan, dan ini akan berlaku untuk semuanya. Makanya saya berharap ini menjadi pembelajaran semuanya. Tolong jaga nama baik Kota Surabaya. Itu aja pesan saya kepada semua perusahaan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku terus mengawasi kasus penahanan pada ijazah mantan karyawan oleh pihak perusahaan ini. Khofifah mengaku masih menunggu perkembangan dari pihak Polres Tanjung Perak, Surabaya untuk memproses kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan bahas soal polemik penahanan ijazah mantan karyawan oleh pihak perusahaan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat pagi. Pagi. Bang Noel, jadi Bang Noel, kalau kita lihat ini kan sudah ada di dua kota, di Pekanbaru, di Surabaya, dan ada ditemukan buktinya kalau ijazah mantan karyawan itu masih ditahan. Jadi tindak lanjut konkretnya apa, Bang Noel? Pertama, yang pasti kita akan tetap berusaha untuk bagaimana mengambil ijazah yang ditahan itu. Kedua, kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang bisa kita temukan terkait pelanggaran hukum, kita akan menyerahkan ini ke aparat penegak hukum, ya, seperti di UD Surabaya. Untuk kita cepat lakukan gerakan, kita minta apa-apa aja yang bisa kita lakukan tindakan hukum. Nah, ternyata Polda Jatim cepat, ya, kemudian disambut oleh Polres, kemudian juga pemerintah Kota Surabaya, dan ini terjadi lagi di mana Riau, yang kita lihat juga sama modusnya. Gak mengakui dan gak mengakui, tapi kan ada orang-orang yang ditahan itu mengakui, loh ditahan di tempat ini Pak. Kita juga gak ngerti kenapa para pelaku usaha ini kok setega itu, ya. Itu terkadang bahkan, ya, sama modusnya ketika mereka ingin mengambil dokumentasi pribadi mereka yang nama ijazah itu, mereka minta sebuah kompensasi uang gitu. Kalau mau ngambil ijazah, bayar. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada yang sekian juta. Dan ini kan kacau, ini kayak pemerasan. Makanya kita kita akan tertibkan, dan ini ternyata hampir seluruh Indonesia ada kejadian ini. Makanya kita akan buka posko pengaduan terkait penahanan ijazah. Dan ini akan kita
mitigasi atau kita melakukan proses agar problem ini tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi kita bikin posko aduan lah ya agar ini cepat ditangani, dan di Jakarta juga banyak. Saya nggak ngerti apa maksudnya gitu loh. Kok dokumentasi pribadi orang ditahan-tahan. Kalau soal takut kehilangan apalagi jangan bikin rekrutmen ketenaga kerjaan dong. Kalau mereka takut. Bang Noel, sebelum kita lanjut berbincang dan kemudian pemirsa bisa menentukan ini sesuatu yang salah atau tidak dibenarkan atau tidak, kita melihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan sendiri sebenarnya sudah ada pasal-pasal yang mengatur. Nah, jadi boleh ditegaskan lagi. Mungkin banyak juga yang sudah lupa perusahaan-perusahaan. Jadi sebenarnya melakukan penahanan ijazah itu bentuk pelanggaran hukum atau tidak, Bang Noel? Ya pertama udah pasti pelanggaran ya. Kalau di Jawa Timur tuh payung hukumnya bagus sekali lewat Perda nomor 8 2016. Bahkan ada sanksi hukumnya ya, sanksi kurungan badan dan denda sampai 500 juta atau berapa gitu. Dan maksud saya ini bisa diadopsi ke provinsi-provinsi lain agar jaminan para pencari kerja terkait dokumentasinya bisa terjaga, tidak ditahan-tahan seperti ini. Karena cukup syaratnya lamar kerja, kalau seandainya legalisir, jangan juga ijazah asli dibawa. Dan kita juga akan melakukan penertiban ya soal syarat-syarat pencari kerja ini, pelamar kerja ini, agar mereka tidak diberatkan dengan syarat-syarat yang nggak karuan lah, harus ijazah asli lah, apa dan sebagainya, kan cukup legalisir. Itu agar nanti kejadian-kejadian seperti di Surabaya dan di Riau tidak terjadi lagi di pelaku-pelaku usaha tidak melakukan itu. Kalau seandainya mereka melakukan penindasan, yang kan banyak ancaman-ancaman tuh, kalau seandainya tidak tahan ya di PHK, kalau nggak apa macam-macam. Kalau mereka melakukan itu, kita ada undang-undang ya, ada perangkat instrumen hukumnya, itu terkait hukum pidana tahun berapa gitu, ada itu. Gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kalau memang ada beberapa kasus tidak hanya di satu kota saja, berarti kan ada di banyak kota di Indonesia yang ijazahnya masih ditahan. Jadi apa langkahnya untuk melakukan sidak atau menyelamatkan ijazah-ijazah karyawan yang masih tertahan, Bang Noel, saat ini? Yang pasti kan kita Kementerian Tenaga Kerja itu kan ada namanya Dinas Tenaga Kerja, kemudian ada namanya pengawas. Ya sekarang kita coba instrumen yang kita miliki ini akan kita maksimalkan untuk melakukan kerja-kerja yang tadi yang saya tanganin, agar kita ini bisa menjadi contoh bahwa negara itu hadir di tengah rakyat. Di mana tidak, negara ini kan tidak dihargai dengan pelaku usaha kayak model-model begini nih. Saya padahal udah saya perkenalkan, nama saya Immanuel, saya wamen tenaga kerja gitu loh, baik-baik, dicuekin. Sama halnya kayak di Surabaya juga dicuekin, kita nggak ada, bahkan di Surabaya lebih kecil lagi. Wakil wali kotanya, pejabat pemerintah dilaporin ke Polda, kan gila itu. Kepala daerah yang berpihak kepada warganya, ingin mengambil ijazahnya, ijazah warganya, dilaporin ke polisi, kan kacau ini. Nah sama halnya kayak kemarin saya di Riau, dicuekin, dia main handphone aja, nggak peduli tuh. Saya ngomong apa dia nggak peduli. Tuh. Sampai bosnya itu naik ke atas ke gedung itu, pintunya dikunci, ya udah. Ya akhirnya saya perintahkan kepala dinas saya, pengawas saya, sampai anggota dewan di sana, jangan pergi dari tempat ini kalau kasus ini belum selesai. Gitu. Akhirnya ya sudah, siapa kuat-kuatan aja, gitu loh. Ya kita akan cari kalau seandainya izinnya tidak ada, kita lihat pola-polanya ya, jangan main-main. Kalau mereka bisa nindas rakyat, ya kita juga bisa melakukan hal yang membuat mereka mimpi indah mereka menjadi mimpi buruk. Jangan macem-macem lah gitu prinsipnya. Ini soal prinsip ya, keberpihakan itu prinsip dasar. Kita mau pelaku usaha ini kan tetap berjalan dengan baik, tapi kita harus kerjasama dong. Jangan juga melakukan intimidasi, penekanan dan penindasan terhadap para pekerja atau buruh atau karyawan. Karena kita lagi memerangi ormas dan preman. Tapi kalau pelaku usahanya perilakunya keji dan jahat dan menjadi penindas, hati-hati. Baik. Kami ini punya instrumen. Gitu. Ya, Bang Noel sudah dilakukan sidak kemarin, bahkan sudah dalam tanda kutip kemarin juga mengungkapkan begitu ya kemarahannya kepada sejumlah perusahaan yang ada di Riau, salah satu yang tadi ditayangkan. Tapi ada kemungkinan tidak, jika memang praktik ini terus dilakukan, kemungkinan untuk menutup perusahaan itu dilakukan. Dan kalaupun itu dilakukan, bagaimana dengan karyawan-karyawannya nanti? Gini,
Ya kita kan cari solusi yang terbaik, ya kan, cari solusi yang terbaik. Tapi kalau seandainya pelanggarnya sudah tingkat akut, ya kita ya kita tutup lah, gitu. Ini kan pelaku usaha yang sebetulnya cara berpikirnya kriminal, nindas, mentalnya menindas, nggak boleh dong. Saya punya keyakinan bangsa ini, rakyat ini lebih memilih kemerdekaannya dengan cara hidupnya daripada mereka hidup dengan dirampas kemerdekaannya. Saya yakin sekali bangsa ini bangsa kuat, bangsa patriotik, bangsa petarung. Saya punya semangat itu soalnya. Saya punya optimis itu. Oke, kalau Bang Noel punya optimisme seperti itu berarti sama juga dengan masyarakat Indonesia yang mungkin saat ini merasakan ijazahnya ditahan, mudah-mudahan juga punya semangat dan optimisme seperti itu. Bang Noel, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami tunggu nanti apa lagi gebrakan dan kerja nyatanya supaya mudah-mudahan ijazah-ijazah ini bisa dikembalikan kan ke yang punya ya. Yang penting hak dari para pekerja itu benar-benar bisa kembali lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.